Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kali ini kita kembali akan mengomentari video dari Luis Prasetyo. Ini part keduanya ya. Part pertama saya udah kasih versi Islam. Sekarang kita akan lihat judulnya Zombie Data Islam. Ada-ada aja. Ya, kita akan langsung bahas komen videonya. Ternyata Zombie adalah seorang pahlawan, pemimpin, bahkan bersama para ulama dan dai-dai yang mendukung beliau pernah memimpin, menegakkan, menancapkan Islam, menyebarkan Islam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas lagi salah satu klaim yang disampaikan saudara kita atau seorang tokoh agama ini yang mengatakan bahwa sebenarnya zombie pun itu beragama Islam gitu. Nggak puas mungkin dia mengklaim Adam Hawa agama Islam, Abraham agama Islam, Daud, Salomo, Yesus semuanya beragama Islam. Kali ini zombie. Nah, ini perlu kita ketahui bersama guys ya. Klaim itu ada di Quran. Ingat, dalilnya ada bahwa mereka adalah seorang muslim. Itu ada dalil Quran. Langsung ayat Quran yang ngomong gitu guys. Tapi pertanyaannya, ada nggak di Alkitab dikatakan bahwa mereka ini beragama Kristen? Nggak ada. Jadi kalau kita misalnya dikatakan klaim, kita klaimnya ada dasarnya. Berarti klaimnya itu berdasar. Itu dari kitab suci sendiri, dari Quran gitu kan. Mereka tidak ada dasarnya. Ada nggak dasar Yesus beragama Kristen atau nabi-nabi lain? Nggak ada guys. Mereka menyembah Tuhan Allah. Ingat kata Yesus seperti yang disampaikan Musa sebelumnya. Ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa. Orang yang ngomong Tuhan Allah kita Esa itu seorang muslim. Dia tidak menuhankan selain Allah. Allah itu Esa baginya. Itu seorang muslim gitu. Ya, kitab sendiri pun secara langsung menyebut mereka ini adalah seorang muslim. Tentu seorang muslim agamanya Islam gitu. Jadi tidak ada mereka satupun dalil yang mengatakan mereka beragama Kristen, nggak ada guys gitu. Jadi kalau kita dikatakan tukang klaim, sebenarnya mereka yang tukang klaim gitu. Kita ada dasarnya, dalil. Mereka nggak pakai dalil gitu kan. Zombie pun itu diklaim sebagai seorang yang beragama Islam. Dan memang ini berita sempat viral dan heboh sih. Maksudnya dalam media cetak dan juga beberapa kali diposting oleh teman-teman saya. Dan kali ini kita coba untuk membahas, benarkah zombie yang dimaksud Bapak ini benar-benar adalah beragama Islam atau sebenarnya statement ini hanya berupa hoax saja. Mari kita langsung aja dengar videonya untuk kita dapat menganalisanya. Tentang sebuah nama atau istilah yang merupakan kebohongan sejarah manusia, yaitu zombie. Zombie yang kita kenal pada banyak media-media barat secara khusus yang menayangkan di media kaca, media layar. Jadi yang menyampaikan itu kan media barat, ya, bahwa ada zombie. Saya tanya, media barat agamanya apa? Agamanya apa? Coba. Itu saya dulu pertanyaannya. Agama media barat itu apa? Nah, makanya heran banyak media barat memberitakan Islam itu agama teroris, apalagi FPI itu teroris dan segala macamnya gitu. Mereka terkena penyakit Islamofobia guys gitu. Itu wajar. Jadi kalaulah diberitakan oleh media Islam, it's okay, kita bisa percaya. Berimbang berarti. Ini hanya diberitakan media barat. Mereka tahulah media barat bagaimana kan. Lalu memframing Islam itu yang buruk-buruk saja gitu. Juga pembela-pembelanya gitu kan. Bahkan Nabi kita pun mereka fitnah sebegitu kejinya. Media cetak, media apapun, mereka selalu mempropagandakan tentang umat Islam, menanamkan, meyakinkan kepada kita bahwa zombie itu jika kita dengar namanya, maka pikiran kita langsung akan muncul dalam benak kita sosok seorang mayat yang hidup, yang berhubungan darah, yang mengejar manusia untuk digigit sebagai mangsanya, akan dijadikan sebagai zombie pula. Subhanallah. Jika kita langsung terpikirkan muncul kalimat zombie tersebut pada benak kita, pada pikiran kita, fa'alam ketahuilah bahwa kita telah terpengaruh oleh busuk fikir mereka, oleh perang pemikiran mereka 100% untuk baginya. Kenapa demikian masalah muslimin? Ternyata fakta sejarah yang membuktikan bahwa zombie itu bukan sebagaimana yang mereka tayangkan dalam novel-novel itu, dalam film-film, dalam media cetak, dalam game bahkan, dalam berbagai macam media yang mereka punya.
Islam itu sejarah yang pernah mempertolehkan dalam negara Amerika Selatan, khusus Brazil. Ternyata zombie adalah seorang pahlawan, pemimpin, bahkan bersama para ulama dan dai yang mendukung beliau pernah memimpin, menegakkan, menancapkan Islam, menyebarkan Islam, bahkan harus ditakuti oleh Kaisar Portugis di saat itu. Itulah zombie. Karena logika, ya, karena kaum itu ya, nanti ada sebutkan di sini kaumnya, kaum apa saya lupa, itu kan dari budak Afrika yang dibawa ke sana untuk bekerja di perkebunan tebu. Mereka agamanya apa? Islam. Itu ya ada logis di situ guys, gitu. Ya kan? Ini ada hubungannya dengan penjajahan, ya, terhadap dan perbudakan, terhadap kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin itu selain dijajah, diperbudak, mereka juga dibawa juga jadi budak ke Brazil, ke Amerika gitu, dan juga tempat-tempat lainnya gitu. Nah sekarang mari kita cross check apa sebenarnya yang dimaksud dengan zombie supaya kita nggak salah paham ya. Zombie sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Inggris zombie. Pertama kali dicatat ya pada tahun 1819 ya dalam sejarah Brazil oleh penyair Robert Southey dalam bentuk zombie. Nah, The Oxford English Dictionary memberikan asal kata ini sebagai Afrika Barat dan membandingkan dengan Kongo kata zambi, dewa, dan juga zumbi atau zumbi, jimat gitu. Nah, beberapa penulis juga membandingkan dengan kata Kongo vumbi, hantu, revenant, mayat yang masih menyimpan jiwa, tubuh tanpa jiwa. Sebuah Kimbudut kamus Portugis dari tahun 1903 itu juga mendefinisikan kata terkait zombie sebagai jiwa. Sementara kamus Kimbundu kemudian mendefinisikan sebagai roh yang seharusnya berkeliaran di bumi untuk menyiksa yang hidup. Salah satu buku pertama yang mengekspos budaya barat dengan konsep zombie voodoo adalah Seabrook's The Magic Island, rekening narator yang menemukan kultus voodoo di Haiti dan terus dibangkitkan mereka. Jadi sebenarnya zombie ini adalah kepercayaan orang-orang Afrika, terutama di Haiti ya, yang mana seorang yang sudah mati kemudian dia bangkit lagi untuk membalas dendam ataupun melakukan Ya, itu berarti propagandanya jalan guys, ya. Sampai mereka termakan hal itu. Contoh juga nih saya jelas sekarang ini cuma tadi ya. Ada nggak umat Islam tuh yang percaya bahwa misalnya Habib Rizik Syihab adalah pernah tukang mesum, Habib Syihab tuh bukan cucu Nabi, Habib Syihab tuh jahat, ada nggak? Ada guys. Umat Islam, jadi itulah dasarnya propaganda media, ya. Ulama-ulama kita tuh ada yang percaya mereka memang jahat. Bayangkan. Ya, umat Islam di Indonesia guys, ini yang sekarang loh, sekarang yang media penuh, yang harusnya kita bisa berimbang, cek media 1, 2, 3, 4, 5, bukan hanya satu media gitu, bisa terkena fitnah itu, ya. Gak semuanya sepakat ulama kita tuh baik, ada yang termakan isu, kalau misalnya FPI teroris, HTI teroris gitu kan, umat Islam sendiri loh guys. Nah, apalagi dahulu yang media nggak seperti itu, apalagi sejarah ini dibuat oleh para penjajah yang menguasai teritori, menguasai rakyat setempat gitu. Maka jangan heran kita harus main logika kita gitu, jangan hanya percaya pada satu sumber, kita harus cek sumber-sumber lainnya. Disampaikan di sini itu sumber dari versi dia saja gitu. Kita sebagai seorang muslim meyakini sumber-sumber kita, ya kan. Jadi kita harus adakan logika. Jadi jangan hanya percaya gitu. Kalau gitu caranya Anda sama dengan sekarang. Percaya gitu aja deh gitu kan. Dikatakan Habib Rizik tuh tukang mesum, dia memang patut dihukum dan segala macamnya gitu kan. Enggak bisa begitu. Bahkan di zaman penuh media aja bisa orang termakan fitnah itu. Ya, mereka membenci FPI, membenci ulama gitu. Apalagi dahulu yang belum ada media seperti sekarang, guys. Makanya kita harus hati-hati, ya. Belajarlah sejarah tentang Islam, tentang agama kita sendiri. Jangan pakai sejarah dari musuh-musuh Islam tentunya. Sesuatu yang belum selesai di bumi itu disebut zombie. Jadi zombie lebih menekankan kepada setan pada waktu itu gitu. Ini kepercayaan dari orang-orang
Haiti sendiri. Dan memang dari definisinya sendiri merujuk ke sana, merujuk ke zombie dalam Jadi arti itulah hasilnya propaganda. Kalau toko ini digambarkan seperti itu, sehingga masyarakat sana ada itu pengaruh dan menjadikan itu ritual gitu guys, gitu loh. Ya kan? Sampai kayak sekarang ritual orang untuk membuli ulama-ulama kita gitu loh guys. Ya kan? Bahkan di Mesir itu Muhammad Mursi dilakukan seperti itu gitu. Militernya menangkap Muhammad Mursi dan Ikhwanul Muslimin, mereka diam saja karena sudah termakan propaganda gitu kan. Sebagian ada yang membela dan tidak gitu. Itulah bahayanya. Fitnah itu bahaya. Kita perlu, makanya kita harus lihat dan berpegang pada sejarah kita sendiri, ya kan? Sejarah yang dibuat oleh musuh-musuh Islam tentunya. iblis, setan, atau manusia yang tubuhnya hidup tetapi dia tidak memiliki jiwa. Ya memang gambaran-gambaran yang tepat itu seperti ya film-film yang ada beredar saat ini. Menurut literatur yang lain, sebenarnya konsep zombie juga ini kan memang ya berkaitan erat dengan agama voodoo ya. Agama-agama yang ada di Afrika pada waktu itu yang berkaitan erat dengan sihir. Biasanya orang yang sudah mati kemudian akan dibangkitkan oleh dukun ini, dan itulah yang disebut sebagai zombie. Dan memang Jangan lupa mereka ini dijajah, ya. Tentu karena dijajah, mereka sudah terpengaruh dengan propaganda, dengan apapun itu. Ingat, mereka dijajah, guys, diperbudak, gitu. Jadi itu sudah tidak asli lagi budaya mereka. Mereka sudah terkena, ibaratnya kalau kita kata tuh cuci pikiran gitu. Sehingga mereka disuntikkan oleh macam-macam propaganda gitu guys. Jadi itu gak diherankan gitu kan. Di dunia juga seperti itu. Banyak orang yang dicoki ideologi komunis, ideologi macam-macam gitu. Termasuk ideologi ini, ritual menganggap itu adalah zombie dan segala macamnya gitu guys. tetap mengarahnya kepada sesuatu yang bersifat mistis begitu. Kalau mengacu ke dunia modern sendiri, tentunya Karena Zumba itu ya, pahlawan Islam yang nama Zumba itu memang di sejarah Muslim mencatat dia tuh eh, apa di apa ya digambarkan apa kayak dia tuh hidup abadi gitu. Jadi ketika dipenggal kepalanya mereka senang. Ternyata ini orangnya bukan immortal, tapi buktinya nih kepala bisa dipenggal gitu. Jadi hal seperti itulah. Jadi mereka berusaha menakut-nakuti dengan menggambarkan kalau tokoh kita ini mungkin difitnah ya, dikatakan dia tuh adalah orang yang kebal, yang ini, sehingga buktinya tidak, ini kepalanya. Makanya mereka, jadi ini ada hubungannya. Makanya heran ketika mereka tuh membuat ritual seperti itu. Jadi dengan mistis. Jadi orang yang ini akan harus dipenggal kepalanya biar dia nggak kekal. Karena kan kita lihat nih kayak game-game zombie itu memang rata-rata diincar kepalanya. Makanya kalau Anda kayak saya suka main game, memang kayak game zombie itu memang di game zombie itu yang diincar kepalanya. Kita tembak badannya dia nggak rubuh, makanya incar kepalanya. Jadi kepala itu cuma satu kali tembak langsung mati guys. Jadi memang ini ada, makanya ini kalau kita hubung-hubungkan ya akan adalah logisnya gitu guys, dan benang merahnya gitu kan. zombie ini telah berkembang. Ada yang pada akhirnya karena virus tertentu, misalnya ada seorang ilmuwan meneliti sebuah obat dan kemudian meracuni seseorang itu, dan dia seperti mati tetapi dia hidup dan berkeliaran mencoba untuk membunuh orang dan lain-lain. Ini kan semuanya kan dibuat oleh Barat, ya. Ini pertanyaan kita, kenapa, ya? Kenapa mereka melakukan itu? Nah, perlu kita waspadai, cermati. Makanya sekali lagi ya, biar sejarah tuh nggak hilang, ya minimal ini sekarang ini. Jadi jujur ya, kalau video-video gini menurut saya adalah cambuk bagi kita. Dengan begini kita jadi tahu kan sejarah kita gitu. Misal gini deh, contoh kayak ada kita misalnya selama ini nggak tahu pejuang kita nih. Kita nggak tahu misalnya contoh gini. Kayak kita misalnya mungkin ada generasi muda tuh nggak tahu dulu sejarah tentang pahlawan revolusi seperti Ahmad Yani dan sebagainya. Tapi ketika ada seorang anak keturunan PKI misalnya kayak mana tuh Bejo Untung, ya kan ngotot tuh mengatakan kami korban gitu. Nah, orang jadi tahu ya, orang kan melihat ini kok ada orang namanya Bejo Untung itu mengatakan dia korban. Jadi orang belajar. Nah, akhirnya orang tahu, oh ternyata ada di pahlawan revolusi namanya ini. Nah, ini sama seperti ini. Jadi ketika ada yang di berkembang di media itu bagus bagi kita, guys. Jadi akhirnya kita bisa
teliti untuk melacak gitu. Ada nggak sebenarnya pahlawan-pahlawan ini yang diklaim sebagai zombie dan sebagainya. Nah, maka kita lihat segala literatur, jangan hanya lihat dari versi barat. Nah, akhirnya kita temukan ternyata literatur Islam mencatat tentang kisah kepahlawanan yang bernama zombie ini, guys, gitu. Jadi ini sebenarnya adalah jalan pembuka kita untuk belajar tentang sejarah kita sendiri. Ya, jadi kita tuh nggak berpegang pada yang ada saja, karena yang dikembangkan tentu versi mereka, karena mereka adalah media barat. Tentu mereka berkepentingan dengan ideologi mereka, berkepentingan dengan sejarah mereka dibanding sejarah kita, gitu kan. Dimana-mana memang penjajah tuh klaimnya itu mereka tidak menjajah, dan mereka mengklaim ya kayak apa, pembela mereka lah, dikatakan mereka tuh cuma berdagang dan segala macamnya, padahal mereka jelas menjajah dan memperbudak, gitu kan. Bahkan mereka menuduh Islam lah yang memperbudak, padahal mereka sendiri, sejarah penjajahan dari Afrika hingga Amerika, di mana mereka memperbudak kebanyakan kaum muslimin untuk dipekerjakan di segala lini, gitu guys, di kebun-kebun tebu dan di segala macam kereta api dan segala macamnya, guys. Ini zombie dunia modern yang mana itu kadang-kadang terpengaruh oleh virus-virus ataupun obat-obatan yang beredar. Dan ini modifikasi-modifikasi terutama dalam film. Jika dulu keluar dalam novel dan sekarang dalam film. Dan kemudian ada seorang lagi yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pejuang Islam yang berjuang pada abad pertengahan. Dan kita harus cross-check benar apa enggak. Seperti yang diungkapkan katanya abad pertengahan, dan memang ini ada kisah rakyat yang semacam ini. Itu orangnya bernama Zumbi dos Palmares. Dia lahir di Hualimbo pada 1655. Ibunya itu namanya Sabina. Dia merupakan anak dari Raja Kongo katanya ya, yang tidak diketahui namanya. Pada waktu itu ketika Portugis memenangkan pertarungan dan menewaskan 5.000 orang. Katanya Sabina ini dibawa ke Spanyol. Nah, Luis tidak menyampaikan kenapa mereka dibunuh, gitu kan? Karena penjajahan, itulah gunanya belajar sejarah. Jadi kalau Anda percaya begitu saja, oh mereka dibunuh, tapi ada teliti, ini mereka dibunuh kenapa? Ternyata kalau Anda lihat lebih jauh sejarahnya, mereka ini penjajahan Portugis pada waktu itu. Makanya ya beginilah mereka, inilah ciri-ciri mereka gitu. Gak menyampaikan lengkap detail. Apa malu dia menyebut itu penjajahan, gitu kan, sampai ke tanah Brazil gitu. Nah, ini menarik juga ya kalau Anda lihat ya, kayak sejarah kerajaan Melayu, Kesultanan Melayu itu, guys, ya. Saya baru tahu loh, guys. Ada Sultan Melayu yang dibunuh, itu saya baru tahu ya. Itu saya nengok dari sumber ya, yang dia tuh langsung melacak ke saksi sejarah di sana, langsung ke tempatnya gitu. Ya, yang itu tidak ketahui kalau kita tidak langsung melihat ke sana, meng-cross-check lagi. Jadi itu tidak disampaikan oleh para penjajah Belanda, disampaikan mereka. Yang kita tahu dari mana? Dari orang-orang situ langsung, guys, gitu. Nah, dan ingat ya, orang-orang situ tentu akan berusaha dikaburkan ya. Kayak dahulu lah, pahlawan kita tuh akan berusaha namanya politik adu domba, tahu? Politik adu domba memecah belah antara orang yang dijajah, sehingga mereka tuh tidak bersatu, sehingga gampang untuk dijajah. Makanya timbullah fitnah dulu. Teku Umar lah pemberontak, siapa lagi ini pengen pukul orang jahat, si Pitung perampok, untuk menjauhkan rakyat dengan pahlawannya, sehingga mereka untuk mudah diadu domba, dan sehingga ketika diadakan pengkusan atau peperangan terhadap pahlawannya, rakyat bantu, karena rakyat termakan fitnah, gitu, guys. Itulah jahatnya penjajah. Nah, kita lihat dulu bagaimana Portugis menjajah Brazil, itulah adanya. Kalau kita pakai logika ya, jadi kita tuh Anda harus berpikiran luas gitu, nggak bisa Anda dangkal gitu kan. Nah, makanya kalau melihat video Luis tuh nggak bisa diterima gitu saja. Anda harus lihat banyak literatur untuk memperkaya wawasan Anda gitu. Dan kemudian dia kabur ke Palmares. Nah, pada waktu di Palmares inilah Zumbi ini dia memimpin pasukan untuk memberontak kepada pemerintahan dari Portugis. Jadi pemerintahan Portugisnya pemerintahan apa? Pemerintahan penjajah. Jadi mereka, jadi gini, Zumbi itu dibawa dari Jadi keluarga mereka, dia tuh ada keluarga bangsawan di Afrika. Dibawa ke situ, bahkan di umur 6 tahun tuh Zumbi itu dibaptis gitu. Nah, kalau logikanya kalau dibaptis berarti dia bukan beragama Kristen dari awalnya kan. Itu bukti dia beragama Islam karena dia dibaptis, ya kan? Karena orang Afrika tuh memang sejarahnya itu beragama Islam waktu itu. Budak-budak Islam yang dibawa ke situ.
Tapi waktu besar dia mungkin dia lihat sejarah bangsanya, ternyata kita nih adalah diperbudak gitu, dibawa dari Afrika, makanya melakukan perlawanan. Nah, tentu nama Belanda tentu dia biasalah taktiknya, adu domba, menjauhkan antara pahlawan dengan rakyatnya. Maka difitnah macam-macam. Bisa jadi difitnah macam-macam terhadap zombie ini. Dia adalah penjahat dan segala macamnya. Bahkan Louis Kuhn tidak menyampaikan kalau Portugis itu penjajah kan. Kenapa itu dibunuh kan orang-orang ini kan, budak-budak ini kan. Nah, ini budak pun tidak disampaikan oleh dia gitu. Itulah guys. Jadi bahkan sampai Louis pun udah buat propaganda dia dengan cara menutup-nutupi dan tidak kasih detail. Kalau saya kan detail. Siapa mereka, dari mana asalnya, apa agamanya, gitu. Sampai ke Februari pos sampaikan gitu. Jujur apa adanya, komprehensif, lengkap dan tuntas. Kalau Louis kan tidak. Hanya dia ambil versi dari media barat saja guys. Yang tidak menyebutkan kalau mereka itu adalah pemerintahan Portugis. Sama kayak pemerintah Hindia Belanda, bukan pemerintah yang sah itu. Pemerintah hasil menjajah guys, gitu. Menjajah bangsa lain. Dan kemudian pada tahun 1695, zombie ini terbunuh. Tetapi tidak ada satupun catatan literatur yang menunjukkan bahwa zombie ini adalah seorang muslim. Ya, catatan literatur dari barat memang nggak ada. Tapi kalau udah lihat catatan literatur Islam ada. Tadi saya sebutkan sumbernya gitu kan. Dari catatan dari siapa tuh jihad apa gitu kan, nama penulisnya itu dari sumber Islam. Makanya kayak pahlawan kita tuh sumbernya bukan hanya dari penjajah Belanda, Portugis. Lihat sumber langsung dari tempatnya juga gitu guys. Dari sumber-sumber dicatat oleh orang-orang yang beragama Islam ya. Zombie ini memberontak karena atas nama muslim tidak ada dikatakan literatur satupun. Tapi ini pada akhirnya menjadi celah untuk diklaim oleh bapak ini dan mengatakan bahwa zombie. Jadi kalau dulu adu kuat ya, media. Dulu tentu media penjajah lebih menang. Kenapa? Mereka dulu, kita bayangkan coba, para budak yang dibawa ke sana untuk bekerja tubuh. Gimana mereka mau memikirkan tentang menulis? Kami dijajah. Kan mereka jangan untuk mikir ke sana. Ya. Untuk hidup aja mereka susah. Terancam kematian. Karena mereka diperbudak gitu, dipaksa-paksa, kerja paksa segala macamnya. Namanya perbudak, tahu lah bagaimana kan? Nah, tentu yang menang mereka, kaum penjajah ini. Mereka bisa nulis, memfitnah gitu kan. Oh nih, mereka nih makanya ada dikatakan penjajah gitu kan. Itulah mereka berusaha menutup. Dari bahkan kayak Louis pun menutupi jadi diri Portugis itu bahwa mereka itu adalah pemerintahan yang dihasilkan dari penjajahan guys. Ini sebenarnya adalah muslim begitu. Berdasarkan data literatur dan sejarahnya, ternyata apa yang disampaikan bapak ini hanya bersifat hoax. Dan ini data dari mana dulu? Datanya harus lengkap dan komprehensif. Jangan hanya data dari sumber-sumber barat saja. ini juga dikonfirmasi dalam sebuah media cetak yang ditulis oleh Tirto ID. Dikatakan bahwa berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, tidak ada literatur yang menyebutkan bahwa zombie merupakan asal dari... Ya, literatur mana dulu gitu. Kalau literatur barat memang tidak ada. Makanya harus lebih diluaskan lagi cakupannya gitu guys, gitu. Ya kan? Kayak misalnya tentang kayak hadis Nabi, itu literaturnya kan ada, tapi kan tidak dipercaya, makanya nggak dimasukkan gitu. Jadi intinya adalah media-media kita ini juga kurang luas cakupannya. Harus disampaikan juga sejarah versi penulis-penulis Islam bagaimana gitu kan. Jadi jangan hanya dipakai literatur versi barat saja gitu. Karakter zombie dalam film-film atau video gym, sehingga informasi dalam video yang dibagikan bersifat salah dan menyesat. Jadi maksudnya ini Tirto ID, saya udah baca juga ya, kayak Tirto ID dan lain sebagainya. Itu yang mereka maksudkan adalah gini. Yang mereka maksud adalah nggak ada hubungannya antara zombie yang di film, di game itu dengan yang sejarah itu ada. Mereka tidak menampik kalau sejarah itu ada. Nah, cuman yang mereka katakan literatur itu tidak ada tentang itu, apakah dia seorang muslim atau apakah itu yang propaganda zombie.
zombie di game, di film itu untuk diambil dari situ. Nah, itu harus dicek lagi lebih luas ke literatur muslim gitu. Paham ya? Jadi logikanya bukan mereka menampik tidak ada sejarah itu, tapi mereka hanya keterkaitan mereka tidak ini karena mereka mungkin tidak namanya media lah ya, media itu tentu tidak sempurna gitu. Nah, kita media tuh harus bisa seharusnya, ini sedikit kritik ya, media tuh harus bisa sebenarnya untuk untuk berpikir lebih luas itu, memperluas wawasan dan datanya tentunya. Ya, kalaupun zombie ini mungkin dia beragama Islam, tetapi bukan etimologinya berasal dari nama zombie ini. Karena ternyata zombie adalah berkaitan dengan mitologi ataupun Karena ini logikanya hubungannya dengan tadi itu, sejarah mengenai budak-budak di Afrika yang diambil oleh penjajah Portugis dikirim ke Brazil untuk dikerjakan di pekerjaan tebu. Nah, itu logika di situ, guys. Jadi nggak mungkin dong, logikanya nggak mungkin budak-budak muslim ini dikirim ke Brazil, mereka beragama muslim, lalu dikatakan pahlawan mereka ini beragama bukan muslim, kan nggak masuk akal. Sedangkan mereka ini lah budak-budak muslim gitu, guys. Itu aja kita sudah harus bermain logika kita gitu. Jadi kita tuh harus memakai logika, jangan nalar, jangan percaya begitu saja dengan data yang disampaikan, dan harus memperluas cakupannya tuh kan data, sehingga wawasan kita akan semakin kaya, guys. kepercayaan-kepercayaan orang Haiti Afrika yang bersifat kepercayaan voodoo. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan ini Oke, jadi intinya adalah kita sedang menghadapi gelombang sejarah ya, antara versi Islam dengan versi non-Islam. Nah, kita harus hati-hati di sini. Ya, sebagai seorang muslim berpegang pada ajaran Islam, dan Anda tidak bisa begitu saja percaya saja ya. Bukan saya tuh mengatakan jangan belajar sejarah apa, tapi harus adil, harus berimbang, harus kaya. Jangan hanya lihat satu sisi saja, guys, gitu. Misalnya kayak katakan tadi Belanda mengatakan Pitung itu penjahat, perampok. Ya kita harus lihat sumber dari dalam kita juga gitu. Oh, ternyata Pitung itu pahlawan dan lain sebagainya gitu. Atau tadi ada saya katakan misalnya saya buat di video sebelumnya itu bahwa pembela mereka mengatakan bahwa Belanda itu bukan menjajah tapi hanya berdagang, tentaranya itu bukan kejam tapi hanya kayak sapam bank gitu. Ini jelas berarti bayangkan penjajah itu sendiri, pembela-pembelanya saja yang bahkan sudah menjadi bangsa Indonesia, ya pembelanya itu kan orang Indonesia itu yang dulu dijajah, padahal cuman mungkin karena kesamaan agama mereka segitunya membelanya, guys. Karena kesamaan agama. Yang ngomongnya tentu orang-orang beragama sama dengan mereka, yaitu Kristen gitu kan. Penjajah itu beragama Kristen dan mereka Kristen. Jadi logis kalau mereka bela gitu. Tapi jangan juga segitunya gitu membelanya. Yang jelas-jelas menjajah dikatakan cuma pedagang. Yang jelas-jelas tentara yang jahat ya, keji, bengis, kejam, menjajah. Nama menjajah mana ada menjajah dengan baik-baik gitu kan. Makanya ada perlawanan di mana-mana. Kalau menjajah satu baik, orang mungkin ada pahlawan-pahlawan. Teguh Umar nggak mungkin ada yang sampai di daerah penghabisan menghadapi Belanda, penjajah itu, guys, gitu loh. Itu karena betapa zolimnya mereka, maka perlawanan itu ada. Malah dikatakan mereka seperti sapam gitu. Yang kalau buka pintu bank itu kan, selamat siang Pak, selamat siang Bu gitu. Mana ada begitu, guys. Jadi logika kita harus dipakai di sini. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.